nama saya Yeni Anggraeni dari kelas 19A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya VOC. Pada tahun 1595 hingga 1597, Cornelis de Houtman dan Jan Huygens van Lieshoten menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis. Hal ini menjadi perjalanan pertama Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke Banten yang merupakan pelabuhan utama Jawa. Perjalanan ini diawali dengan menggunakan 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Banten saat itu menjadi pelabuhan terbesar untuk perdagangan lada. Setelah melakukan transaksi perdagangan, Cornelis de Houtman kembali berlayar. Kali ini ia menuju ke arah timur. Perjalanan melalui jalur pantai utara Jawa. Tetapi pada perjalanan ini, Cornelis de Houtman mengalami serangan dari penduduk pribumi di daerah Sedayu yang mengakibatkan 12 orang awak hilang, serta perseteruan dengan penduduk Madura yang mengakibatkan pimpinan lokal terbunuh. Peristiwa ini membuat Cornelis de Houtman kehilangan separuh awak kapal. Selanjutnya, pada tahun berikut, setelah ekspedisi dilakukan, Cornelis de Houtman memutuskan untuk kembali pulang ke Belanda dengan membawa rempah-rempah yang saat itu dirasa cukup memberikan keuntungan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris mulai mendirikan perusahaan dagang yang bertempat di kawasan Asia. Pusatnya berada di Kalkula. Perusahaan dagang Inggris ini memiliki nama The British East India Company. Selang 2 tahun kemudian, Belanda mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602, serta Prancis mendirikan French East India Company tahun 1604 setelahnya. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC. Pada masa ini terjadi persaingan sengit antar pedagang antara negara-negara Eropa terutama Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Persaingan sengit ini terjadi karena adanya perebutan usaha untuk mendominasi perdagangan di Asia Timur. Akibat kekhawatiran atas persaingan yang semakin sengit, Staten General di Belanda memberi kewenangan untuk VOC membentuk tentara perang yang dibiayai sendiri serta memberi hak-hak istimewa terhadap VOC. Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki VOC ini membuat VOC semakin lancar melakukan perdagangan. Selain itu, VOC mendirikan markas di Batavia atau Jakarta pada Pulau Jawa. Kemudian markas cabang lainnya juga didirikan di Maluku yang merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah. Di Maluku ini, VOC memonopoli hasil pala dan fuli. Kegiatan monopoli yang dilakukan oleh VOC ini diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap penduduk pribumi, tindakan pemerasan, dan pembunuhan. Tujuan Belanda tidak hanya dalam bentuk melakukan perdagangan saja, melainkan ada beberapa tujuan lain seperti monopoli, mengurangi persaingan, membantu pendanaan, menguasai kerajaan Indonesia, menguasai pelabuhan penting, menghindari persaingan curang, mencari keuntungan. Peran Belanda ke Indonesia. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia melalui jalur pelayaran awalnya mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan ke Selat Malaka dan dari Madagaskar ke Selat Sunda. Namun, sejak tahun 1611, kapal Belanda menggunakan rute Brouwers Route yang mengambil jalur lepas pantai di sekitar 40 derajat lintang selatan, di mana angin sangat kencang dan membuat perjalanan ke Selat Sunda lebih cepat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai terbentuknya VOC dan jalur pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi